itu kan perintah undang-undang gitu ya. Harusnya ke segala lapisan masyarakat, termasuk anak-anak Indonesia. Jadi istilah education for all itu harus jalan. Jadi kalau gambaran kali ini sih saya masih yakin sih kalau bicara tentang selama wasit itu tidak ada kecurangan atau dari level tertinggi presiden sampai paling bawahnya tidak ikut cawe-cawe di sini, saya masih yakin untuk Amin menang 1 putaran. Kita pertama ke Prabowo Subianto ya. Di sini Bapak Prabowo Subianto lahir pada 17 Oktober 1951 dan itu pun jatuh pada weton Rabu Pon. Dan jumlah neptunya itu Rabu itu 6, sedangkan weton Pon itu 7. Berarti 6 tambah 7. Nah, totalnya 13. Lalu kita hitung ke Bapak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar Pranowo sedang lahir pada 28 Oktober 1968, yaitu jatuh wetonnya yaitu Senin Wage ya. Senin itu 4, sedangkan Wage itu juga 4, totalnya 8 ya, totalnya 8. Tadi Pak Prabowo totalnya 13, sedangkan sekarang Pak Ganjar itu 8. Dan kita ke calon ketiga yaitu Pak Anies Baswedan, lahir pada tanggal 7 Mei 1969, jatuh pada weton Rabu Kliwon. Rabu itu 6, Kliwon itu 8. Kalau di total itu 8 tambah 6 jadi 14. Nah, setelah kita hitung, ternyata yang paling tinggi di sini adalah Pak Anies. Nah, terus kita pecahkan lagi di dalam weton-weton ini tadi dengan watak hari sesuai hari lahir atau dari wetonnya. Sedangkan watak dari Kamarokam, kita melihat dari watak Kamarokam ya, itu dari Pak Prabowo sendiri orangnya jatuh pada Mantri Sinaroja. Mantri Sinaroja itu yang artinya baik, pangkat berwibawa, tercapai tujuan dan bahagia. Sedangkan dari Pak Ganjar sendiri yaitu tadi Senin Wage itu jatuh kepada watak sesuai hari kelahiran itu Sanggar Waringin yang berarti baik, berkembang, tentram, bahagia dan memberi pengayoman. Pesta Demokrasi 5 tahunan sebentar lagi akan digelar, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. Rakyat Indonesia akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan yang menarik, hiruk-pikuk pilpres yang diikuti 3 pasangan calon sudah mulai terasa saat para pendukung mulai ikut mengampanyekan jagoannya. Tidak hanya berkampanye, tetapi juga mengkritik pasangan lainnya. Di media sosial, narasi, caption, slogan, hingga potongan video para kandidat calon presiden bertebaran disuarakan para pendukungnya. Tak heran, perdebatan para pendukung calon pada akhirnya tidak terhindarkan. Tidak hanya tentang rekam jejak, visi misi, gimmick, hingga dari ketiga pasangan calon dalam acara debat Capres dan Cawapres, sampai kini masih ramai menjadi perdebatan masing-masing pendukung. Lantas, seperti apa para selebriti menanggapi dan mendukung jagoannya di Pilpres 2024 ini? Tuh, contoh Bapak Prabowo sama Mas Gibran. Nggak pernah nyinyir, nggak pernah nyindir. Kalian mau apain juga dia tetap santai. Karena tujuan dia hanya untuk membangun Indonesia agar lebih maju dan bisa menuju Indonesia emas. That's it. Simple. Dah, paling mantep emang nomor 2. Jujur aku kepingin sebenarnya ngedenger capres-capres pada ngaji. Yang mana suaranya merdu itu yang kita pilih. Karena berarti udah biasa baca Al-Quran. Orang yang biasa baca Al-Quran insya Allah bijaksana, insya Allah amanah, insya Allah hatinya lembut, gak keras, insya Allah akan memikirkan rakyat, insya Allah takut sama Allah, mau ngelakuin hal-hal zolim dijaga sama Allah. Boleh gak? Gak usah debat doang. Kan muslim semua tuh calon-calonnya. Ngaji. Boleh gak? Saya kalau bersuara begini denger gak kira-kira? Siapa
Kenapa gua, mak doang? Ya pengen aja gitu. Yang namanya pemimpin kan harus bisa jadi imam. Itu baru pemimpin. Dosa pemerintahan sekian tahun dan tidak percayaan lagi orang-orang, ini apa yang bisa kita lakukan ini sekarang? Kita angkat prestasi capres kita aja, Pak. Yang lain ada apa? Bikin narasi jangan sampai ada kecurangan kayaknya, Pak. Oh bener. Oh jadi aktornya ini penyempurna dari semua skenarionya ya. Boleh kita pakai yang itu. Bapak, saya mau nanya dong, Pak. Bapak tahu nggak bedanya Bapak sama internet apa? Apa tuh? Kalau internet itu 4G, kalau Bapak itu 4Me. Gambaran kali ini sih saya masih yakin sih kalau bicara tentang selama wasit itu tidak ada kecurangan atau dari level tertinggi presiden sampai paling bawahnya tidak ikut cawe-cawe di sini, saya masih yakin untuk Amin menang 1 putaran. Ya kita semua mengikuti, ya kan. Kebetulan saya memang pengusung paslon 3. Jadi memang maksudnya saya yakin betul maksudnya Mas Ganjar dengan Pak Mahfud MD itu betul-betul mereka adalah sosok yang memang sudah merasakan menjadi legislatif, menjadi eksekutif, yudikatif, benar-benar luar biasa. Jadi mereka itu tandem maksudnya couples, maksudnya pasangan yang match banget gitu untuk saling mengisi. Jadi apapun tembakan dari seberang atau apa mereka bisa selesaikan gitu karena berdasarkan pengalaman yang sudah mereka lampaui gitu loh. Tidak segala sesuatu kan ada proses, Mas. Kita semua gitu kalau mau membuat sesuatu perubahan atau apapun itu butuh proses gitu. Jadi benar-benar nggak bisa instan. Kita hidup tuh kan nggak di zaman ya memang kalau butuh instan ya Indomie ya gitu. Tapi kan kalau yang kayak gini-gini kan butuh jam terbang, rekam jejak itu penting banget. Bicara tentang debat cawapres kemarin, saya melihat di sini yang tadinya mungkin ya arus generasi Z atau generasi milenial nih ada di putarannya si paslon nomor 2 nih. Tadinya kan heboh-heboh nih artis-artis pada di sana, generasi Z, generasi milenial pada di sana. Semua orang di Republik ini punya hak politik yang sama. Enggak, itu kan perintah undang-undang gitu ya. Harusnya ke segala lapisan masyarakat, termasuk anak-anak Indonesia. Jadi istilah education for all itu harus jalan. Unik juga nih ya, seru nih. Tapi seru. Tapi bukan aku bilang maksudnya ini ya. Oke, gagasannya semuanya punya gagasan yang bagus-bagus, bukan nggak bagus. Tapi cara penyampaiannya, cara menjelaskannya harus based on data, apa segala macam itu penting banget gitu loh. Dan kemarin yang agak terpleset pertanyaannya bahwa maksudnya bagaimana caranya ini bukan ngomongin paslon Eke ya. Bagaimana caranya maksudnya tentang tambang-tambang ilegal gitu. Iupnya aja dicabut. Ilegal kan nggak punya iup. Namanya ilegal nggak punya izin, Pak. Jadi buat aku tuh agak bocah. Tapi nggak apa-apa, emang begitulah. Buat aku itu kurang elok ya. Maksudnya gini loh, bukan kenapa-napa. Aku juga sering berdiskusi ngobrol dengan anak-anak seumur beliau, lebih muda lagi juga iya, teman-teman pergerakan anak-anak dari Karang Taruna, tapi masih punya etika, masih punya cara. Bun, begini. Memang nggak ngototannya sih beda sama zaman kita dulu kan maksudnya kalau digedik uang tuwe gitu istilahnya udah dung gitu kan istilahnya langsung jiper, kita yang jiper. Tapi kalau ini ada hal-hal yang maksud aku rentannya tuh hampir 30 tahun loh gitu. Ada hal-hal yang maksudnya harus lebih elok lah disampaikan. Jadi tampak banget, kelihatan banget privilege-nya gitu loh. Ya takut dong pasti biar gimana ada di kabinetnya juga gitu yang dia serang gitu loh istilahnya. Tapi kan nggak begitu caranya gitu buat saya ya kalau yang cawapres kemarin. Tapi yang paling keren adalah pada saat bomber jacket. Buat aku tuh benar-benar keterwakilan semua lapisan masyarakat itu ada di Pak Mahfud dan Pak Ganjar dan Pak Anies. Hanya sekedar ngejar konten. Kalau salah ya salah. Di
Sobelate. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Pemilu kali ini tidak hanya diramaikan perdebatan mengenai pasangan calon presiden dan wakilnya, tapi juga maraknya suara kritis masyarakat menanggapi banyaknya para publik figur yang ikut terjun untuk membalik kartu nasibnya menjadi anggota legislatif DPR RI di Senayan. Sambutan masyarakat pada kalangan selebritis yang maju mencalonkan diri sebagai wakil rakyat tidak selalu positif. Sebab tidak sedikit masyarakat yang pesimis dengan kinerja para selebritis jika nantinya terpilih menjadi anggota DPR RI. Lantas seperti apa sejumlah selebriti menanggapi suara pedas yang meragukan kapasitasnya menjadi wakil rakyat? Iya, jadi alhamdulillah kalau saya ini periode keempat ya Mbak. Karena saya tahun 2009 sampai 2019 saya kan sudah jadi anggota DPR RI ya. Dari kendaraan politik yang terdahulu. Tapi saya nggak pernah pindah dapil, nggak pernah pindah daerah pemilihan. Jadi dari dulu tahun 2009 sampai sekarang itu udah tahun ke-16 ya sekarang gitu. Ini tetap di Dapil Jawa Timur 6, Kediri, Tulung Agung, dan Blitar. Artinya pada saat saya jadi anggota DPR RI, masyarakat Kediri, Tulung Agung, dan Blitar tahu banget apa yang saya kerjakan. Artinya saya ini amanah. Jadi beban moral ya, jadi kalau kita nggak kerja ya otomatis kita kan sumpahnya bukan kepada manusia. Nah jadi saya salah satunya membuktikan bahwa saya pengen totalitas adalah saya meninggalkan pekerjaan saya sebagai salsa entertainer, sebagai pemain sinetron, totalitas lah jadi wakil rakyat. Artinya kan masyarakat juga bisa lihat 10 tahun saya kerja, banyak sekali itu sekolah-sekolah karena saya komisi 10 yang dapat program pro rakyat 100%. Jadi nggak ada potongan, nggak ada staf saya harus terima, kita no KKN lah. Jadi kalau dampak positifnya sih mungkin dia menggunakan ketenarannya dia, kemudian dia nyalek berharap kan biaya kampanye lebih kecil nih, atau dia turun belusukan nggak harus terlalu banyak karena begitu dia touchdown ke satu lingkungan, oke dong orang langsung kenal dia bahwa oh ini si A yang main di sini atau yang penyanyi ini gitu. Tapi menurut sudut pandangan saya bahwa ada satu impact negatif jika si artis tadi ini tidak paham tentang politik. Jadi ibaratnya artis ini ikut-ikutan nih, dia politik ya politik. Padahal sebenarnya begitu dia duduk nanti, apa yang mau dia lakukan, apa yang mau diperbuat, atau visi misinya pun nggak nyambung dengan apa yang sekarang dinamika di masyarakat yang naik turun. Nggak apa-apa, justru lebih baik ya, semakin banyak mereka-mereka yang sudah selesai sama hidupnya mereka, istilahnya PR panggungnya mereka, pencarian diri panggung gitu udah selesai, lebih baik mau harus bisa berkontribusi untuk bangsa ini gitu loh. Aku sih senang-senang aja, makin banyak temen juga. Jadi siapapun pilihan sebenarnya saling menghargai itu penting. Karena jangan sampai begitu selesai pesta demokrasi malah saling ribut nih antar tetangga, antar keluarga, ini terjadi. Jadi bagi saya dalam menentukan pilihan ini kan masing-masing orang punya pandangan berbeda. Pesan saya kondusif, saling menghargai, jaga kerukunan. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gue pada akhirnya tidak menganggap gue anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gue kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Persaingan ketiga kandidat calon presiden yang didengungkan suara pendukungnya makin tajam. Terlebih, berbagai survei yang muncul belakangan ini mengindikasikan jika Pilpres kali ini akan ketat. Prabowo yang mempunyai elektabilitas tertinggi bahkan diragukan akan menang satu putaran. Tidak hanya hasil survei yang menjadi rujukan peta siapa calon yang akan keluar sebagai pemenang. Dalam tradisi Jawa, membaca primbon untuk melihat siapa pemimpin baru negeri ini menjadi hal yang sangat penting. Lantas, seperti apa hasil dari hitung-hitungan nama dari ketiga capres menurut penerawangan primbon Jawa?
Dari segi nama-nama sendiri kita hitung pertama dari Prabowo Subianto ya. Prabowo Subianto sendiri jumlahnya sekitar 14, sedangkan Ganjar Pranowo 13, sedangkan Anies Baswedan juga 13. Nah, biasanya menurut dari jumlah huruf nama-nama itu sangat mempengaruhi juga di dalam hitungan-hitungan seperti ini. Jadi kita melihatnya dari total jumlah besarnya siapa itu tadi. Nah, dari 3 orang ini begitu saya jumlahkan dari Bapak Prabowo Subianto, dari Pak Ganjar Pranowo, dari Anies Baswedan itu yang paling tinggi adalah Pak Prabowo Subianto, yaitu jumlahnya ada 14 huruf itu tadi. Nah, biasanya di dalam hitungan seperti ini siapa yang paling besar jumlahnya itulah yang biasanya menang seperti itu. Dan kali ini saya lebih kepada Pak Prabowo ya, menurut dari jumlah hurufnya yaitu 14. Kalau yang lainnya tadi 13. Pertama ke Prabowo Subianto ya. Di sini Bapak Prabowo Subianto lahir pada 17 Oktober 1951 dan itu pun jatuh pada weton Rabu Pon. Dan jumlah neptunya itu Rabu itu 6, sedangkan weton Pon itu 7. Berarti 6 tambah 7. Nah, totalnya 13. Lalu kita hitung ke Bapak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar Pranowo sedang lahir pada 28 Oktober 1968. Yaitu jatuh wetonnya yaitu Senin Wage ya. Senin itu 4, sedangkan Wage itu juga 4, totalnya 8 ya, totalnya 8. Tadi Pak Prabowo totalnya 13, sedangkan sekarang Pak Ganjar itu 8. Dan kita ke calon ketiga yaitu Pak Anies Baswedan, lahir pada tanggal 7 Mei 1969. Jatuh pada weton Rabu Kliwon. Rabu itu 6, Kliwon itu 8. Kalau di total itu 8 tambah 6 jadi 14. Nah, setelah kita hitung, ternyata yang paling tinggi di sini adalah Pak Anies. Nah, terus kita pecahkan lagi di dalam weton-weton ini tadi dengan watak hari sesuai hari lahir atau dari wetonnya. Sedangkan watak dari Kamarokam, kita melihat dari watak Kamarokam ya, itu dari Pak Prabowo sendiri orangnya jatuh pada Mantri Sinaroja. Mantri Sinaroja itu yang artinya baik, pangkat berwibawa, tercapai tujuan dan bahagia. Sedangkan dari Pak Ganjar sendiri yaitu dari Senin Wage, itu jatuh kepada watak sesuai hari kelahiran itu Sanggar Waringin, yang berarti baik, berkembang, tentram, bahagia, dan memberi pengayoman. Menurut kepercayaan Jawa yaitu weton ya, dari hitungan weton itu keadaannya baik dan seseorang yang penuh wibawa dikarenakan dia itu suka merencanakan dan berhati-hati. Jadi mempunyai sifat yang berhati-hati dan waspada seperti itu. Biasanya kalau orang mempunyai sifat yang waspada dan berhati-hati itu seorang kesatria gitu ya. Oke, kalau saya lihat dari tanggal lahir itu tanggal 17 Oktober 1951 itu punya Pak Prabowo. Yang saya lihat tahun ini adalah tahun menguji kesabaran dia. Kayaknya sekarang nih dia lagi mengatur emosi dia, mulai mengatur cara tata bicara dia. Jadi yang saya lihat sih Pak Prabowo sudah mulai mengatur supaya tidak terlalu emosinya dilihat sama masyarakat terlalu menggebu-gebu. Yang saya lihat seperti itu, karena kan dia unsurnya logam. Karena orang logam itu semakin tua umurnya semakin bisa lebih bijaksana. Pak Anies ya, lahir tanggal 7 Mei 1989, orang tanah itu adalah orang yang sangat berambisius.
ambisiusnya selalu berlebih-lebihan. Orang tanah itu seperti itu. Tapi gara-gara ambisius dia itu bisa membuat dia malah jadi jatuh, malah membuat dia jadi tidak begitu bagus. Karena kadang-kadang orang tanah itu ambisinya terlalu besar, jadi dia menempuh apapun jalan. Yang penting dia bisa ada rasa simpatik orang kepada dia. Seperti itu yang saya lihat. Jadi seperti Pak Ganjar Pranowo ini juga lahir tanggal 28 Oktober 1968 unsur tanah. Jadi dua tanah ini yang saya lihat akan bersekongkol untuk bagaimana caranya supaya ambisi mereka berdua ini bisa jadi satu nanti. Yang saya lihat seperti itu. Tapi dari usaha-usaha dari yang lain pengennya sih sekali putaran, tapi yang saya lihat nih semua pada mengatur strategi supaya bisa dapat 2 putaran. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.